Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Aldi Saputra. Dukung terus channel Aldi Saputra dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Kisah menyentuh Julaibib, sahabat Nabi yang buruk rupa namun jadi rebutan bidadari surga. Salah satu sahabat Nabi ini mungkin tidak banyak diketahui umat muslim, di mana kisahnya begitu menyentuh hati dan bikin kita iri terhadapnya. Kulitnya berwarna hitam serta wajahnya tak menarik, namun dia memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih saat wafatnya, para bidadari surga berebut untuk menemaninya. Sahabat Nabi ini bernama Sa'ad al-Aswad as-Sulami radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan Julaibib. Sa'ad berasal dari Bani Sulam dan mengalami diskriminasi di Madinah. Keadaan fisiknya membuatnya tersisih dari kaumnya. Riwayat lain menyebutkan, fisiknya pendek dan kurang menarik menyebabkan dia kurang dikenali di Madinah. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Ia tak dikenal dan tidak diketahui jelas apa sukunya. Bagi masyarakat Madinah kala itu, tak bernasab dan tak bersuku adalah simbol cacat kemasyarakatan. Suatu ketika ia datang ke majelis Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kehitaman kulitku dan hodohnya jelek wajahku menghalangiku untuk masuk surga?" Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan seorang gadis cantik bernama Atikah binti Amar, putri salah satu sahabat. Qadarullah, Julaibib justru wafat dalam keadaan syahid pada satu perang. Kisah yang sangat menyentuh. Dikisahkan, suatu ketika saat Julaibib datang ke majelis Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kehitaman kulitku dan hodohnya jelek wajahku menghalangiku untuk masuk surga?" "Tidak, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Asalkan engkau benar-benar yakin kepada Tuhanmu dan beriman kepada apa yang disampaikan Rasul-Nya," kata baginda Nabi. Sa'ad berkata, "Demi zat yang telah memuliakan engkau dengan kenabian, ya Rasulullah, sungguh saya telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa engkau adalah hamba dan utusannya." Nabi sangat memahami kegelisahan sahabatnya ini. Beliau memandang sekeliling seolah mencari seseorang, kemudian bersabda, "Apakah Ammar bin Wahab ada di sini?" Ammar bin Wahab adalah seorang sahabat dari Bani Saqif di Taif yang baru memeluk Islam dan baru pindah ke Madinah. Dia mempunyai seorang putri yang cantik dan cerdas bernama Atikah binti Amar. Beberapa sahabat menjawab bahwa Ammar tidak hadir dalam majelis beliau saat itu. Beliau memandang kepada Sa'ad dan bersabda, "Apakah kamu tahu rumahnya?" "Tahu, ya Rasulullah," kata Sa'ad. "Pergilah ke rumahnya, ketuklah pintu rumahnya perlahan dan ucapkanlah salam. Apabila engkau telah masuk, katakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menikahkan saya dengan putrimu." Di depan pintu rumahnya, mengetuk pintu, mengucap salam dan meminta izin masuk, dia mendengar kegembiraan di dalam rumah Ammar. Tetapi begitu pintu terbuka dan melihat wujud penampilannya, segera saja kegembiraan itu lenyap dari wajah-wajah penghuni rumah Ammar. Melihat gelagat seperti itu, tanpa menunggu dipersilakan masuk, Sa'ad berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menikahkan aku dengan putrimu." Makin nampak tidak senang Ammar bin Wahab dengan kehadiran Sa'ad. Ammar menolaknya kemudian menyuruhnya segera pergi. Nampaknya Sa'ad cukup tegar menerima penolakan kasar ini. Pengalamannya selama 8 bulan membuatnya cukup terbiasa dengan penolakan. Dia segera berlalu dari rumah Ammar dan kembali ke majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Belum jauh dia berlalu dari rumah Ammar, terdengar langkah mendekat dan suara memanggilnya. Dia berhenti dan berbalik, kelihatan seorang gadis yang sangat cantik berdiri agak jauh di hadapannya. Sang gadis yang tak lain adalah Atikah binti Amar berkata, "Wahai hamba Allah, kembalilah. Jika memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjodohkan engkau dengan aku rela dengan apa yang ditetapkan dan direlakan Rasulullah." Sa'ad segera berpaling dari gadis itu tanpa berkata apa-apa dan berjalan kembali ke majelis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Atikah menyeru ayahnya, "Wahai ayah, waspadalah jangan sampai wahyu Allah turun berkenaan penolakanmu terhadap Sa'ad yang dihantar oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Saya rela dengan apa yang dikehendaki Rasulullah, pergilah kepada baginda sebelum terlambat." Setibanya di masjid, Sa'ad melaporkan apa yang terjadi, kemudian bergabung dengan sahabat lainnya mendengarkan pengajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi tak lama kemudian,
datanglah Amr bin Wahab dengan keadaan tergopoh menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat gembira dengan sikap Amr ini. Beliau memanggil Sa'ad untuk mendekat dan saat itu juga Amr menikahkan dengan puterinya, Atikah, dengan mas kawin 400 dirham. Sa'ad sangat gembira dengan pernikahannya ini. Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah kamu, dan pergaulilah istrimu itu." Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar sebagai Nabi, saya tidak mempunyai apa-apa untuk membayar mas kawin untuk istrinya sebelum saya meminta kepada teman-teman saya." Nabi memerintahkannya untuk meminta kepada 3 orang sahabat, yakni Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing 200 dirham, maka mereka pasti akan memberinya, bahkan melebihkan pemberiannya. Saat melaksanakan perintah tersebut, dan dia memang memperoleh uang yang cukup bahkan berlebih untuk memberi belanja dan membayar maharnya. Esok harinya dia pergi ke pasar untuk membeli barang-barang keperluan dan hadiah untuk istrinya. Tetapi belum sempat membeli sesuatu, terdengar seruan untuk berjihad, "Wahai penunggang kuda-kuda Allah, berjihadlah." Saat berada di persimpangan dilema apabila mendengar seruan itu. Akhirnya, Saat memilih untuk berjihad meninggikan kalimat Allah. Hilang sudah rencananya untuk membeli keperluan rumah tangga barunya. Hilang sudah bayang-bayang keindahan malam pertama dengan istrinya yang cantik, Atikah binti Amr. Dia memandang ke langit dan berkata, "Wahai Allah, Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh hari ini aku akan memakai uang yang ada padaku untuk sesuatu yang dicintai Allah, dicintai Rasul-Nya, dan dicintai oleh orang-orang yang beriman." Saat membelanjakan uangnya untuk membeli kuda, pedang, tombak, perisai dan segala macam keperluan untuk berjihad di jalan Allah, termasuk perbekalannya. Dia mengikatkan kain serban di seluruh wajahnya, tubuhnya dan memakai baju besi yang menutup seluruh tubuhnya kecuali 2 matanya, sehingga dia tidak mudah dikenali identitasnya. Ketika tiba di antara sahabat Muhajirin, mereka berkata, "Siapakah penunggang kuda yang belum kita kenali ini?" Saat sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Biarkanlah dia, barangkali dia datang dari daerah Bahrain atau Syam, di mana saat ini dia ingin mengorbankan dirinya untuk keselamatanmu." Saat memacu kudanya menuju garis depan dan bertempur dengan perkasanya. Tombak dan pedangnya tak pernah berhenti mengayun dan menyerang kaum musyrik. Ketika kudanya tampak kelelahan, dia turun untuk berperang dengan berjalan kaki, dan itu tidak mengurangi semangatnya memperoleh syahidnya. Saat itu dia sedang berada di dekat baginda Nabi dan lengannya tersingkap sehingga tampak kehitaman kulitnya, beliau langsung bersabda, "Apakah engkau Sa'ad?" "Benar ya Rasulullah." Nabi menatapnya dengan kagum, begitu juga beberapa sahabat lainnya yang akhirnya mengenali sang mujahid yang begitu bersemangat menggempur musuh ini. Rasanya belum lama mereka melihat Sa'ad dalam kegelisahan di majelis Nabi, tetapi yang tampak sekarang adalah sebaliknya, jiwa yang sangat hidup dan semangat menyala-nyala. Nabi bersabda kepadanya, "Engkau sangat beruntung ya Sa'ad." Sa'ad makin bersemangat mendengar pujian Nabi tersebut. Ia pun semakin sengit menyerang musuh. Beberapa waktu berlalu, tiba-tiba terdengar seruan, "Sa'ad telah gugur, Sa'ad telah gugur syahid." Nabi langsung mendatangi tempat Sa'ad menemui syahidnya. Beliau mengangkat kepala Sa'ad, topi besinya ditanggalkan dan beliau meletakkan di pangkuan beliau. Sambil membersihkan tanah yang ada di wajah Sa'ad dengan hujung pakaian beliau, Nabi bersabda, "Betapa semerbak harum baumu, betapa dicintainya engkau oleh Allah dan Rasul-Nya." Kelihatan beliau menangis, kemudian tertawa dan memalingkan wajah, lalu bersabda, "Demi Tuhan Ka'bah, Sa'ad telah sampai di telaga." Sahabat Abu Lubabah yang keheranan dengan sikap beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah maksudnya telaga?" Nabi bersabda, "Telaga yang diberikan Allah kepada Sa'ad, yang luasnya antara Sana'a dan Basrah, tempatnya dihiasi oleh mutiara dan permata, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang minum sekali saja, ia tidak akan merasakan haus selama-lamanya, itulah telaga Al-Kautsar." Abu Lubabah berkata lagi, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau menangis, lalu tertawa, kemudian memalingkan muka engkau." Nabi menjelaskan, "Aku menangis karena rindu kepada Sa'ad, aku tertawa karena melihat keadaan Sa'ad di sisi Allah dan kemuliaannya di hadapannya."
Sedangkan aku memalingkan muka karena aku melihat bidadari-bidadari yang menjadi istrinya turun saling berebut mendekatinya sehingga terlihat betis-betis mereka, aku merasa malu melihat pemandangan tersebut. Kemudian Nabi memerintahkan seorang sahabat mengumpulkan barang-barang milik Sa'ad, kuda, pedang, tombak, perisai dan sisa perbekalannya, lalu memerintahkan sahabat untuk mengirimkannya ke rumah Ammar bin Wahab, untuk diserahkan kepada istrinya, Atikah binti Ammar. Beliau juga menyampaikan pesan untuk Ammar bin Wahab, Allah telah menikahkan Sa'ad As-Sulami dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada putrimu. Beginilah kisah sahabat yang mengutamakan Allah, Rasul-Nya dan berjihad di jalannya melebihi dari segalanya. Ia memilih berjihad di medan perang dan mengorbankan malam pertama dengan istri yang cantik jelita demi meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like dan bagikan. Terima kasih.